Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah kami diskusikan, yaitu materi sistem pelunasan piutang. Jadi pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi materi, yaitu mengenai pengertian dari sistem pelunasan piutang. Jadi, sistem pelunasan piutang itu merupakan sebuah prosedur pelunasan piutang yang terdiri dari proses pelaporan, pencatatan pembayaran, dan pelunasan di kartu piutang, serta posting di sistem akuntansi. Nah, prosedur ini diperlukan agar pencatatan atas pengakuan pelunasan piutang dilakukan dengan cara yang benar dalam proses pemeriksaan silang yang dilakukan. Kemudian di bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang terkait. Dokumen yang terkait di dalam sistem pelunasan piutang sendiri, yaitu yang pertama ada surat pemberitahuan, yaitu merupakan dokumen yang dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukan. Kemudian juga ada daftar surat pemberitahuan yang merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Kemudian juga ada buku besar, dan ada juga voucher penerimaan kas. Kemudian juga ada bukti transfer, yaitu merupakan dokumen yang dibuat sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang. Kemudian ada rekening koran, ada juga kwitansi yang merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran. Yang selanjutnya adalah dokumen pendukung yang terdiri dari 3 jenis. Jadi yang pertama adalah daftar penagihan piutang yang harus sudah ditandatangani lengkap oleh bagian piutang, kolektor, kasir, dan atasan. Yang kedua itu merupakan laporan penerimaan piutang dari bagian piutang yang harus dilampirkan daftar penagihan piutang, kopi invoice, dan fotokopi cek. Yang terakhir adalah laporan kas harian dari bagian kasir. Untuk penerimaan piutang harus dilampirkan DPP kopi yang sudah ditandatangani kolektor dan bagian piutang. Yang terakhir juga ada tambahan catatan akuntansi yang berupa jurnal penerimaan kas dan juga kartu piutang. Pada bagian ketiga itu adalah mengenai prosedur pelunasan piutang. Jadi menurut Chris Miyaji tahun 2005, prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelanggan dengan prosesnya yaitu menerima surat tagihan piutang atau STP dari bagian piutang, melakukan pembayaran ke bagian piutang, menerima faktur lunas lembar 1 dari bagian piutang, kemudian pembayaran dikirim ke bagian piutang. Kemudian ada yang kedua yaitu bagian kasir dengan prosesnya mengirimkan faktur dari bagian kasir. Faktur berjumlah 1 lembar diserahkan secara langsung untuk dilakukan pengecekan tanggal berjatuh temponya. Kemudian yang ketiga yaitu bagian piutang dengan prosesnya yaitu menerima faktur dari kasir, melakukan pengecekan jatuh tempo dan dicatat pada SUP atau schedule umur piutang, kemudian membuat STP atau surat tagihan piutang yang dikirim ke pelanggan, menerima pembayaran berupa uang dari pelanggan, membuat faktur lunas 2 rangkap dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dikirimkan ke pelanggan karena pelanggan sudah membayar utangnya pada perusahaan saat jatuh tempo. Untuk lembar kedua, disimpan sebagai arsip untuk kepentingan perusahaan pada bagian piutang. Kemudian selanjutnya adalah membuat LPKP atau laporan penerimaan kas piutang rangkap 2 dengan tujuan sebagai berikut. Lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip untuk dokumen perusahaan. Yang terakhir yaitu bagian keuangan, di mana bagian ini menerima LPKP atau laporan penerimaan kas dari piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indaka Mahir Abid. Kepada Indaka, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Hamaya. Yang selanjutnya adalah flowchart penagihan piutang usaha. Bagian ini dimulai dari rutinitas harian bagian piutang, memantau umur piutang untuk memastikan atas piutang outstanding atau piutang yang harus ditagihkan. Akses data kartu piutang hanya diberikan kepada bagian piutang dan atasan yang bertanggung jawab. Dari data piutang outstanding dipungut bagian piutang, konfirmasi dan menagihkan ke pelanggan melalui telepon. Agar pelanggan menyiapkan dan melakukan pembayaran atas piutang yang sudah outstanding, dan bagian piutang mengingatkan pelanggan apabila pembayaran melalui cek atau PG harus ditulis nama perusahaan,
dan tidak boleh kosong. Apabila pembayaran dilakukan melalui uang tunai atau cek atau BG, maka bagian piutang harus mempersiapkan tanda terima tagihan atau TT dari pelanggan dan daftar penagihan piutang atau DPP, supaya bagian penagihan dapat melakukan penagihan dengan membawa TT sebagai bukti kalau invoice asli sudah diserahkan ke pelanggan. Penagihan menerima dan memeriksa DPP serta TT, kemudian ke pelanggan untuk mengambil pembayaran piutang usaha. Penagihan harus memeriksa kesesuaian jumlah piutang dengan pembayaran yang diterima. Setelah itu, penagihan menyerahkan hasil pembayaran piutang ke bagian piutang dan menandatangani DPP. Proses berikutnya berlanjut ke penyerahan pembayaran piutang usaha untuk disimpan oleh kasir perusahaan. Bagian piutang menerima pembayaran piutang dan menyimpan DPP yang sudah ditandatangani. Apabila jumlah pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah piutang, bagian piutang harus segera menelpon ke pelanggan untuk mengonfirmasi dan menerima kejelasan. Untuk selanjutnya adalah flowcard penyimpanan atas pembayaran piutang usaha. Dari proses penagihan oleh bagian piutang dan penagihan dilanjutkan ke proses penyimpanan atas pembayaran piutang usaha. Berdasar dari pengendalian internal piutang usaha yang sudah dirancang, maka bagian piutang tidak diperkenankan atau difungsikan sebagai penyimpan hasil pembayaran piutang. Yang berfungsi sebagai penyimpan adalah bagian kasir perusahaan atau treasury. Proses dimulai pada hari yang sama penagihan, di mana hasil pembayaran piutang usaha, apapun bentuk pembayarannya, diserahkan ke kasir beserta DPP rangkap 2. Kasir menerima dan memeriksa jumlah pembayaran berdasarkan DPP, menandatangani DPP, dan menyimpan DPP kopi dan uang atau cek BG. DPP asli diserahkan kembali ke bagian piutang untuk proses selanjutnya di atasan dan accounting. Kasir membuat bukti kas masuk atau BKM sejumlah pembayaran piutang yang diterima dan menampilkannya dalam laporan kas harian atau LKH. Kemudian kasir menyerahkan LKH, lampiran DPP, dan BKM ke atasan untuk diperiksa dan ditandatangani. Kemudian kasir menerima dokumen tersebut untuk dilanjutkan ke proses berikutnya di accounting. Untuk selanjutnya adalah flowcard pemeriksaan dan pencatatan pembayaran piutang usaha. Kasir menyerahkan LKH, DPP kopi, dan BKM ke accounting untuk diperiksa dan dilakukan posting. Bagian accounting memeriksa dokumen dan melakukan posting apabila sudah benar. Kemudian menyerahkan kopi LKH ke kasir untuk disimpan dan bagian accounting mengarsip LKH, DPP, dan BKM. Setelah menyerahkan hasil penagihan ke kasir, bagian piutang menerima DPP asli disertai fotokopi cek atau BG hasil pembayaran. Kemudian bagian piutang melakukan penginputan ke dalam kartu piutang atau sistem piutang dan membuat laporan penerimaan piutang harian atau LPPH. Laporan piutang harian beserta DPP dan kopi invoice diserahkan ke atasan untuk diperiksa dan ditandatangani. Atasan memeriksa semua dokumen dan menandatangani apabila sudah sesuai. Kemudian bagian piutang menyerahkan LPPH, DPP, dan kopi invoice ke bagian accounting untuk diperiksa dan dilakukan posting. Bagian accounting memeriksa dan mencocokkan dengan dokumen dari kasir dan melakukan posting apabila sudah sesuai. Accounting menyerahkan lembar LPPH kopi ke bagian piutang untuk disimpan dan bagian accounting mengarsip LPPH, DPP, dan kopi invoice. Untuk selanjutnya adalah prosedur pengendalian. Ruhiyat dan Kosasih menjelaskan bahwa pengendalian intern atas piutang dimulai dari penerimaan order penjualan, terus ke persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukaan piutang, penagihan piutang, yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus juga diperhatikan pula ratur penjualan. Selanjutnya adalah agar supaya pengendalian intern atas piutang tersebut memuaskan, menurut Ruhiyat dan Kosasih, harus terdapat hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi pembukuan. Yang kedua, pembukuan penjualan harus dipisahkan dari penerimaan kas sebagai hasil penagihan piutang. Ketiga, retur, potongan harga, dan penghapusan piutang sanksi harus disetujui dengan tepat dan dipisahkan dari fungsi penerimaan uang. 4. Pejabat yang berwenang memutuskan penjualan kredit harus terpisah dengan bagian penjualan.
5. Rekening koran harus dikirim kepada debitur setiap akhir bulan oleh petugas yang bukan pemegang buku piutang dan bukan petugas pembuat faktur. Keenam, petugas yang menyelenggarakan buku tambahan piutang tidak boleh turut campur dalam penerimaan kas. Pembukuan pada kartu piutang harus langsung dari buktinya. 7. Semua kartu piutang harus diverifikasi secara periodik oleh petugas independen, sebaiknya oleh pemeriksa intern. Saldo piutang harus dikonfirmasi langsung kepada debitur. 8. Perusahaan harus membuat daftar analisa umur piutang secara periodik. 9. Faktur penjualan, order penjualan, dan nota kredit harus bernomor tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan. Cukup sekian presentasi tentang sistem pelunasan piutang dari saya, Indah Kamber Apit, dan juga rekan saya, Hamaya Raudina Ahmadiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.